Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, saya doakan Bapak Ibu semuanya yang nonton video ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua. Allah berikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, keberkahan, kesehatan, sukses di dunia dan akhirat. Tentunya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat dikabulkan Allah. Yang ingin terbebas dari hutang, Allah wujudkan dengan segera. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan banyak. Allah lapangkan. Yang ingin punya rumah, Allah beri rumah. Yang ingin punya mobil, Allah beri mobil. Yang ingin usahanya lancar, Allah lancarkan, Allah berkahi. Yang ingin umroh, ingin haji, Allah wujudkan dengan segera. Yang ingin punya anak karena udah menikah bertahun-tahun, Allah beri anak dengan segera. Yang ingin jual rumah, apapun hajat Bapak Ibu, Allah wujudkan dengan segera. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan untuk terbebas dari segala permasalahan Bapak Ibu sesungguhnya sangat mudah ketika kita tahu caranya. Gimana caranya sih? Ya datang kepada yang punya solusi, datang yang kepada yang bisa nolong. Tapi ya sungguh-sungguh, jangan main-main gitu loh. Kalau tobat ya sungguh-sungguh tobat. Amalannya apa Ustaz? Sholatlah 3-7 hari. Sungguh-sungguh di situ, fokuslah kepada Allah. Masuklah gua keajaiban. Jadi seperti kita datang kepada orang tua, datang kepada bos kita, datang kepada orang yang kita mau minta tolong, datang sungguh-sungguh. Kalau suruh nunggu ya nunggu, kalau suruh melakukan AB ya lakuin gitu. Nah, lalu amalannya gimana Ustaz? Amalannya ialah Bapak Ibu yang sudah mentok ini, yang sudah mentok saya ijazahin. Tapi nggak boleh tawar, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ustaz kalau dicicil gimana ini? Ya enggak, namanya amalannya harus mengikuti ijazah. Jadi lakukan ini kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Kan bukan saya yang butuh, Bapak Ibu yang butuh. Tapi kalau kita butuh, kayaknya sih ya mudah, enak. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan penuh keridhaan, itu yang ada seneng, enak. Tapi kalau yang melakukannya dengan keterpaksaan, walaupun suruh sholat, ya sholatlah, perbaiki sholat fardu, gitu aja berat banget gitu ya. Amalannya apa Ustaz? Amalannya Bapak Ibu, perisai rezekikan dosa, mandilah tobat, niatkan karena Allah, lalu berjanji gak akan ulangi perbuatan dosa itu lagi. Mandi tobat, setelah mandi tobat niatnya apa? Sengaja saya mandi tobat karena Allah Ta'ala. Kapan mandinya terserah Bapak Ibu, setiap mandi itu niatkan mandi tobat. Setelah itu sholatlah tobat 2 rakaat. Ya, sholatlah tobat 2 rakaat. Waktunya kapan Ustaz? Yang terserah Bapak Ibu yang tahu waktunya kapan gitu kan. Bagusnya ya malam gitu kan. Sholat tobat 2 rakaat. Setelah itu tobatlah kepada Allah, janji ya Allah. Niatnya kayak mana niatnya gitu, sholat tobatnya usolli sunatan tobatan nasuha, udah gitu pasti diterima. Setelah itu 2 rakaat ya. Setelah itu mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun, tanamkan dalam diri, ya Allah ampunilah aku, dosaku banyak dan aku gak akan mengulangi perbuatan yang sangat engkau benci, yang kau murkai. Aku janji ya Allah. Karena tobat itu kan ada yang dituju ya Allah, yang ditinggalkan apa yang mendatangkan murka Allah, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah gitu. Tobat sungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah pasti ampuni. Lalu Allah bilang, hei, dosa sebesar apapun dosamu kepadaku, kalau kamu tobat apa ampuni. Tapi kamu punya dosa tuh sama ibumu, sama suami, sama tetangga, kawan-kawanmu, minta ampun, minta ridhonya. Jangan nggak minta ampun, nggak minta ridhonya, karena itu perisainya Bapak Ibu. Sebelum kita minta ampun, seperti memutus silaturahmi, durhaka, lain-lainnya itu nggak diampuni, dosa itu belum diampuni Allah, karena kita pasti akan dihisap gitu. Minta ampun, minta ridhonya mereka. Tapi Ustaz saya malu, nggak usah malu. Tapi Ustaz kalau mereka nggak ampuni, Anda udah terbebas dari dosa itu gitu loh. Minta ampun sungguh-sungguh, karena kita butuh Allah, kita butuh ridho Allah. Ketika kita udah minta ampun, maka Allah akan ampuni dan perisai hilang. Lalu sholatlah Bapak Ibu, sholat hajat. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat saja. Waktunya jam 11 malam. Siang boleh nggak Ustaz?
mau siang mau ini boleh, tetapi kalau mau ngikuti dosis yang saya ajarkan ya silakan. Nggak mungkin nggak ditolong, nggak mungkin, karena Rasulullah yang bilang, Allah yang bilang mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan sholat gitu. Lalu Rasul bilang kalau dari kita punya hajat maka berwudulah dengan sebaik-baik wudu, lalu sholatlah hajat 2 rakaat. Ya, itu yang bilang Rasulullah, sholat hajat 2 rakaat, lalu memuji Allah dan sholawat kepadaku, pasti hajatnya dikabulkan. Yang janji bukan saya, yang janji Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, kalau kamu, ya kita semuanya doa dengan sungguh-sungguh penuh keyakinan, pasti dikabulkan. Allah malu karena apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha pemalu. Allah malu apabila hambanya berdoa mengangkat tangan, menurunkan gak membawa apa-apa. Karena Allah maha memberi, Allah maha mewujudkan, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Cuma Allah yang bisa Bapak Ibu. Ya, fokuslah kepada Allah. Gimana cara sholat hajatnya? Usolli sunatan hajat lillahi ta'ala. Habis itu bacalah Al-Fatihah dengan tartil. Baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas berapa? Rakaat pertama 40 kali. Paksain Bapak Ibu, paksain 40 kali karena kita butuh Allah, kita menunjukkan kesungguhan kita. Surat Al-Ikhlas itu surat tauhid, di situ ada Allahu Somad, Allah tempat bergantung, meminta segala sesuatu. Kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali aja udah khatam Quran kan. 40 kali rakaat pertama. Rakaat kedua 60 kali, jadi 100 kali. Nggak mungkin kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh melakukan ini 3 hari nggak ditolong Allah, nggak mungkin. Sebesar apapun hajat Bapak Ibu pasti ditolong. Selesai sholat hajat, ketika duduk bacalah. Baca apa? Memuji Allah kata Rasulullah kan. Baca pujian untuk Allah yang paling dicintai Allah, kalimat yang paling dicintai Allah, dan dengan kalimat ini diberi rezeki. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. Setelah itu baca apa? Selesai, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? 786 kali. Udah, siapapun yang baca ini sungguh-sungguh yakin, bisa jadi belum selesai sholatnya udah datang keajaiban. Setelah itu selesai Bapak Ibu, bacalah sholawat Jibril. Sebelum baca sholawat Jibril, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. 7 kali Bapak Ibu. Ucapkan salam dulu, penghormatan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai itu, udah 9 kali ataupun 7 kali ataupun 3 kali, kalau bagusnya 7 kali ya. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati, dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta, sungguh-sungguh seperti ngucapin salam. Pejamkan mata. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pasti menjawab salam kita. Setelah itu sholawatlah Jibril 7.000 kali. Gimana bunyinya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Ustadz itu sallallahu alaihi wasallamnya berapa kali setiap sallallahu ala Muhammadnya? Bebas Bapak Ibu, bebas. Walaupun 3 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bebas. Walaupun 100 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, habis itu sallallahu alaihi wasallam, boleh. Bebas. Sholawat Jibril 7.000 kali. Setelah itu gimana Ustadz? Sampaikan hajat Bapak Ibu. Senangkan hati, tenangkan, sampaikan. Gimana cara menyampaikannya? Butuhnya kan duit. Butuhnya duit. Misalnya amanahnya 500 juta. 500 juta, jangan minta 500 juta. Mintanya apa? 1 miliar pasti dikasih. Ya Allah, aku minta uang 1 miliar ya Allah untuk umroh, untuk sedekah, untuk bayar amanah juga ya Allah gitu. Pasti diberi untuk kebaikan di jalan Allah dulu. Gimana cara mintanya? Alhamdulillah dengan ridho Allah aku sudah punya uang 1 miliar. 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 Ucapkan itu Bapak Ibu. Sampaikan energi itu. Kalau itu law of projection. Allah menurut prasangka hambanya. Apa yang hambanya pikirkan, ucapkan, prasangkakan, itu yang akan terjadi. Yakinlah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah. Insya Allah amalkan
pasti diberi. Lakukan selama 3 hari ataupun 7 hari. Semangat menggapai ridha Allah. Salam.